Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Gifari dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab ulangan akhir semester mata kuliah Data Warehouse ya, kelas R02. Nah, untuk soalnya sendiri itu mengimplementasikan data warehouse ya atau perancangan pada tema apa saja ya. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari STKIP Muhammadiyah Kota Bumi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya lemas atau mata saya sedikit ngantuk ya. Karena abis di ini, nah untuk imun ya pakai Astra ya, nggak pakai Sino ya seperti itu. Nah di sini di layar ini yang sudah saya bisa ambil eh, pertama data warehouse ya adalah tempat di mana data dapat disimpan ya dalam skala luas ya. Untuk kemampuan data warehouse ini dalam mengintegrasikannya, data yang dapat meringankan divisi akademik untuk melayani informasi pendukung, evaluasi, dan mengambil proses analisis ya. Untuk melayani laporan strategik dari proses pengambilan keputusan dalam tingkat eksekutif. Nah, tujuan dari perangkat data warehouse ini yang dibuat adalah untuk melayani informasi strategis seperti jumlah total mahasiswa, baru, status mahasiswa, dan jumlah hasil berdasarkan PGA dan predikat. Seperti itu. Nah, yang sudah saya ambil untuk penelitiannya, tahap penelitiannya, ada beberapa tahapan ya penelitian. Seperti di layar. Nah, yang pertama dari mulainya, itu terbentuknya itu, perancangan data warehouse-nya, lalu ke tahap persiapan. Lanjut lagi ke tahap landasan teori. Nah, melakukan kajian terhadap teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Contohnya kayak misalnya eh, data mahasiswa ini berhubungan nggak sama data warehouse. Nah, misalnya gitu. Nah, untuk menyimpan data mahasiswa perlu kan adanya data warehouse ya. Seperti itu. Lalu dari tahapan landasan teori lanjut ke pengumpulan data ya, observasi, wawancara, studi pustaka. Habis dari pengumpulan data, lanjut ke analisis kebutuhan informasi bisnis. Nah, lanjut lagi ke bawah ada rancang bangun dan implementasi data warehouse. Yang terakhir itu penarikan kesimpulan dan saran. Nah, untuk tahap persiapan ya. Tahap persiapan ini merupakan tahapan awal dalam penelitian yaitu dengan menentukan latar belakang, masalah, ruang lingkup, penelitian yang merupakan batasan ya dari pembahasan. Kemudian dilakukan perumusan masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika dari penulisan. Lalu yang kedua, tahapan kedua, landasan teori. Pada tahap ini dilakukan kajian-kajian teori yang berhubungan dengan penelitian. Dilakukan teori-teori pendukung dalam penelitian seperti teori dasar sistem informasi, akademik, teori dasar perancangan, dan implementasi data warehouse. Nah, lalu ada tahapan pengumpulan data. Pada tahapan ini, hal yang dilakukan meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur. Nah, ada tahapan analisis kebutuhan informasi bisnis. Nah, adapun informasi bisnis hasil analisis yaitu kebutuhan informasi data jumlah mahasiswa baru pada setiap tahun sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tren peminatan 3 program studi. Lalu kebutuhan informasi data mahasiswa berdasarkan status akademik pada setiap semester. Kebutuhan informasi kelulusan untuk mengetahui jumlah lulusan berdasarkan program studi. Dan yang terakhir kebutuhan informasi kualitas dari mahasiswa lulusan berdasarkan IPK. Nah, lanjut ada tahapan perancangan dan implementasi data warehouse. Pada tahapan ini, hal yang dilakukan adalah diawali dengan mendesain sebuah arsitektur, fisik, dan logik dari data warehouse. Ya.
Data yang bersumber dari berbagai interface yang ada tersimpan dalam media penyimpanan database. Seperti itu. Nah, lalu ada tahapan penarikan kesimpulan dan saran. Setelah data warehouse terbentuk, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan presentasi implementasi data warehouse sesuai dengan kebutuhan manajemen. Dari hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, maka hasil akhir ya dari penelitian merupakan penarikan ya, kesimpulan dan saran laporan tesis. Nah, untuk hasil penelitian yang saya teliti dari studi kasus ini. Nah, untuk rancangannya seperti ini kira-kira ya. Nah, untuk rancangan arsitekturnya pada data warehouse di sini ada user, data warehouse, ada data staging, ada seed file. Jadi, urutannya dia dari ini nih, seed file ini, lanjut ke data staging, data warehouse, baru ke user, atau bisa berubah dari user, data warehouse ke staging. Pokoknya disimpan nih data warehouse ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi data warehouse ini ada di tengah-tengah. Jadi dia kayak apa ya? Dia terpusat gitu, kayak pemantau atau mungkin seperti itu. Nah, di sini waduh, gambarnya ngeblur. Di sini ada apa nih? Data kakas, membuat link ke database, membuat data ke sumber staging, data staging, ke ending data, penyimpanan data ini sumber data, data staging dan penyimpanan data. Yang paling kanan ini penyimpanan data, yang awal ini sumber datanya dari mana. Seperti itu. Nah, untuk rancangan data warehouse sendiri itu, proses perancangannya akan dilakukan menggunakan metode bottom up. Nah, proses yang dilakukan dalam membuat rancang bangun data warehouse adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada memilih proses atau choosing the process. Menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh STKIP Muhammadiyah Kota Bumi. Yang kedua, menganalisa dan menentukan kebutuhan data dan informasi. Nah, analisa kebutuhan informasi adalah tahapan menganalisis ya informasi apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah tinggi untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga ya, memilih metodologi perancangan data warehouse. Yang keempat, merancang skema bintang. Nah, lalu selain memilih proses, ada juga memilih grain ya, atau choosing the grain. Grain merupakan data dari calon fakta yang dapat dianalisis berdasarkan proses bisnis yang ada ditentukan grain, yang menggambarkan tabel fakta sebagai berikut. Jumlah mahasiswa baru dilihat berdasarkan NPM mahasiswa, tahun akademik dan program studi. Jumlah status mahasiswa dilihat berdasarkan NPM mahasiswa, tahun akademik, semester dan status. Dan terakhir, jumlah mahasiswa lulus dilihat berdasarkan NPM, tahun akademik, program studi, lama studi, dan IPK. Lalu selain memilih grain, ada identifikasi penyesuaian dimensi. Rancangan matriks ya. Rancangan matriks ini untuk arsitektur data warehouse, akademik, STKIP, Muhammadiyah, Kota Bumi ya. Disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan akan digunakan untuk dasar membuat data warehouse. Nah, contohnya nih ada di layar. Ini grain dimensinya, ini mahasiswanya, mahasiswa baru, prodi, tahun akademik. Nah, lalu selain ada identifikasi penyesuaian dimensi, ada memilih fakta atau choosing the fact ya. Memilih fakta yang digunakan dalam data mart. Masing-masing fakta memiliki data yang dapat dihitung ya, dan nantinya akan ditampilkan dalam program laporan grafik atau diagram. Nah, lalu ada menyimpan pre-calculation pada tabel fakta. Fakta dalam tabel terdapat data yang merupakan kalkulasi awal. Hasil dari kalkulasi ini disimpan dalam tabel fakta, jumlah dari mahasiswa setiap proses, di mahasiswa dan fakta mahasiswa baru. Lalu ada melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension table. Menambahkan deskripsi teks pada tabel dimensi. Nah, deskripsi disampaikan agar dapat dimengerti oleh user.
Lalu ada pemilihan durasi basis data. Data yang dikelola dalam data warehouse merupakan data historis akademik. Ya, dua lagi, melacak dimensi yang berubah secara perlahan atau tracking slowly changing dimension. Nah, atribut yang ada pada tabel dimensi tidak selamanya memiliki nilai yang tetap atau statis. Perubahan nilai pada tabel dimensi dapat saja berubah dalam waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, perlu dilakukan update tabel dimensi untuk menjaga keakuratan. Lalu yang terakhir menentukan prioritas dan mode dari query atau deciding the query priority and the query modes. Pada proses ini, hal yang dilakukan adalah mempertimbangkan pengaruh pada perancangan fisikal seperti keberadaan dan ringkasan atau sumeris dan penjumlahan agregat serta masalah proses ETL, backup dan keamanan security. Nah, seperti itu ya. Eh, di sini ada skema bintang ya. Nah, skema bintang itu seperti ini ya. Nah, aduh, sedikit ngeblur tadi. Saya bikinnya kurang ini. Nah, di sini ada fake mahasiswa baru atau fakta atau apa ya? Ya, fake mahasiswa baru di sini ada apa nih? Ya ampun, gambarnya. Mohon maaf, Bu, kalau ada kurangnya, karena buru-buru juga. Sudah jam setengah 11. Ya, lagi kurang enak badan juga. Nah, di sini ada fake lukisan mahasiswa. Nah, ini namanya star schema atau skema bintang ya. Jadi kalau di data warehouse itu ada yang namanya skema bintang atau star schema. Jadi dia berurutan, misalnya dari fake mahasiswa baru, terus lari ke staging, lari lagi ke tahun akademik. Sini ada fake lulusan mahasiswa, ada fake apa nih, status mahasiswa seperti itu. Jadi kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya ular makan tikus. Nah, terus ular dimakan burung elang, seperti itu. Seperti itu, kayak siklus hidup lah. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada implementasi data warehouse atau proses ETL menggunakan SS, SSIS, SQL Server ya. Di sini ada execute SQL, data flow text, execute SQL, text 1, analisis service process. Nah, di sini juga terdapat proses loading data ke table dimensi ya. Jadi kalau pada saat proses loading datanya ke table dimensi seperti ini gambarnya. Nah, lanjut ada proses OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, pada proses OLAP ini, Online Analytical Processing ya, merupakan salah satu cara dalam mengelola data pada data warehouse. Nah, proses OLAP ini digunakan untuk memberikan informasi secara detail dan terperinci tentang informasi strategis yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, proses OLAP ini digunakan antara lain roll up dan drill down. Drill down. Nah, ini contohnya ya. Pada STKIP Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat ada data-datanya, data mahasiswa, tahunnya, nilainya, lengkap semuanya. Kayak kalau di UNAS kan kita bisa lihat tuh web akademik ya. Web akademik atau lihat nilai atau ya seperti itu, lihat nilai, data dosennya, nama dosennya siapa. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya data warehouse ya. Ada apa ya namanya? Ya, data warehouse atau ada OLAP ini, Online Analytical Processing. Pasti dia memakai OLAP. Tidak mungkin tidak. Seperti itu. Lalu ada menampilkan keseluruhan jumlah mahasiswa baru setiap tahun akademiknya ya. Untuk setiap program studinya ya. Nah, di sini ada grafik jumlah mahasiswa baru STKIP Muhammadiyah Kota Bumi ya. Nah, ini ada S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika. Nah, ini grafiknya konversi reguler. Nah, contoh proses OLAP untuk mahasiswa STKIP Muhammadiyah. Contohnya.
Untuk data lulusan mahasiswa TA, ini gambarnya, ini kondisi drill down. Nah, ini kondisi drill down kayak gini gambarnya. Kayak dia grafik apa ya? Grafik table ya, kotak gitu. Bukan grafik table. Apa sih namanya? Ya grafik kayak gini deh. Lupa saya namanya. Nah, untuk kelebihan perancangan data warehouse ya pada STKIP ini di Kota Baru. Nah, perancangan data warehouse yang dibangun dengan metode Kimball yang terkenal dengan 9 step metodologi dapat diimplementasikan dengan baik ya, berdasarkan hasil rancangan data warehouse yang dibuat tentunya dapat memberikan manfaat dan memudahkan bagi pengelola khususnya bidang akademik untuk dijadikan solusi dalam mengintegrasikan data yang tersebar dan tersimpan dalam berbagai bentuk media penyimpanan. Nah, dengan adanya rancangan data warehouse, kebutuhan penyajian informasi menjadi lebih mudah ya. Dan data yang disajikan dapat mendukung tingkat eksekutif dalam kekurangan perancangan data warehouse. Nah, rancangan data warehouse juga pada STKIP ini yang berada di Kota Baru, Sukabumi atau Kota Baru. Nah, dengan dapat dibuat apa ya namanya? Dapat digunakan sebagai solusi penyimpanan ya dan pengelolaan data historis ya. Nah, dia juga berguna karena ada OLAP ya. Nah, OLAP itu sangat penting ya menurut saya untuk setiap universitas atau sekolah atau kampus-kampus ya. Ya, jadi sangat penting ya OLAP itu di dalam data warehouse. Kalian harus tahu itu. Eh, Lalu kesimpulan dan sarannya yang terakhir ya. Berdasarkan hasil rancang bangun data warehouse ya, STKIP Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung, maka penulis dapat mengambil kesimpulannya. Saya bisa menyimpulkan bahwa rancangan bangun data warehouse yang dibuat terkait dengan jumlah mahasiswa baru, status mahasiswa, dan lulusan dapat dijadikan dasar untuk menyajikan data yang terintegrasi sebagai data pendukung dalam proses evaluasi bidang akademik dan sebagai dasar proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Yang B, integrasi data dilakukan dengan melakukan ekstraksi dari beberapa sumber data dengan mengambil item data yang diperlukan. Sumber data yang diperoleh dari sistem informasi mahasiswa baru, status mahasiswa, dan lulusan. Lalu yang terakhir, prosesi integrasi data dimulai dengan ekstraksi atau extraction, kemudian dilakukan penyeragaman atau transformation sehingga sesuai dengan format yang digunakan untuk kepentingan analisis data dalam format yang sesuai. Untuk keperluan evaluasi dan analisis kemudian disimpan dalam data warehouse atau loading. Ya, kurang lebihnya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, masih acak-acakan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.